Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Lisa Purba dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama terkait dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan solar serta LPG 3 kg. Komisi 7 meminta pemerintah untuk mengkaji ulang hal tersebut. Kenaikan harga energi dikhawatirkan akan berdampak kepada ekonomi masyarakat, apalagi saat ini Indonesia masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Terkait dengan wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan solar serta LPG 3 kg. Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang hal tersebut. Ditemui saat kunjungan Komisi 7 ke Terminal Bahan Bakar Minyak Cikampek beberapa waktu lalu, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menegaskan, kenaikan harga Pertalite, solar, dan LPG 3 kg harus melalui persetujuan DPR RI. Terkait harga Pertalite, ya, kemudian solar subsidi, kemudian LPG subsidi, itu kan ruangnya kan tidak dimungkinkan Pertamina untuk melakukan menaikkan sepihak, ya. Oleh karena di ruangnya dikunci dalam APBN, poster APBN 2022. Karena di situ ada besaran subsidi yang harus diberikan. Nah, oleh karena itu, kalaupun itu mau dinaikin harus dibahas dengan DPR. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI lainnya, Ratna Juwita berharap rencana kenaikan Pertalite, solar, dan LPG 3 kg bersubsidi tidak dilakukan dalam waktu dekat ini. Ia menilai kebijakan ini perlu melalui kajian yang mendalam karena akan merubah postur APBN. Ratna menyatakan, pemerintah seharusnya dapat melakukan strategi khusus dalam mengatasi dampak kenaikan minyak global. Untuk terkait kenaikan Pertalite dan LPG yang ini dua-duanya merupakan PSO subsidi ya. Jadi kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah secara umum karena ini juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Namun kami dari Komisi 7 berharap agar hal ini tidak sampai terjadi dan bisa diminimalisir begitu. Dari Cikampek, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. DPR RI, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu menegaskan bahwa tidak ada perubahan waktu pelaksanaan pemilu. Pemilu akan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa adanya perubahan pada amandemen Undang-Undang 1945. DPR RI, Mendagri, KPU, dan Bawaslu menegaskan bahwa tidak ada perubahan waktu pelaksanaan pemilu dan tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada tanpa adanya perubahan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus menyampaikan bahwa rapat tersebut diadakan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa tidak ada perubahan jadwal pemilu, yaitu tetap dan akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Penyelenggara pemilu, mudah-mudahan ini bisa mengakhiri persoalan-persoalan yang kontraproduktif. Kita kasihan sama masyarakat apa yang terjadi terhadap hal-hal yang disampaikan oleh mahasiswa demo yang menurut hemat kita sebetulnya tidak perlu terjadi, tetapi karena ada isu-isu yang semacam ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Terkait dengan persiapan pemilu 2024, anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Aminur Rahman menjelaskan, diangkatnya Ketua KPU dan Bawaslu yang baru, Komisi 2 DPR RI akan membahas beberapa penyesuaian terkait PKPU. Agenda pemilu tidak berubah. Yang kedua, pembahasan hari ini masih pada tataran permulaan karena KPU Bawaslu RI baru dilantik kemarin. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan rumusan-rumusan PKPU, rencana kegiatan, program, dan sebagainya. Komisi 2 secara prinsip sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menekankan bahwa pelaksanaan mudik harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. Beritanya sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Anggota Komisi 5 DPR RI mengapresiasi upaya dan komitmen semua pihak dalam usaha menyukseskan pelaksanaan dan kesiapan sarana prasarana mudik lebaran tahun 2022 ini. Anggota Komisi 5 DPR RI mengapresiasi dedikasi dan komitmen semua pihak dalam mensukseskan pelaksanaan dan kesiapan sarana prasarana serta infrastruktur mudik lebaran tahun 2022 ini. Ditemui di Gedung Nusantara 2 Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti berharap semua stakeholder terkait jangan sampai terlambat untuk memperbaiki infrastruktur, baik itu jalan maupun armada transportasi mudik. Novita Wijayanti mengatakan, masyarakat pasti menginginkan pelaksanaan mudik tahun ini berjalan lancar. Novita mengingatkan, saat ini masih banyak lubang yang terdapat di jalanan, baik itu jalan nasional maupun jalan tol. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius Kemenhub. Harapan saya sih di mudik ini nanti jalan tol kondisinya mantap, lubang-lubangnya sudah dibetulkan, kemudian juga bergelombang, kemudian jalan yang tol, yang non-tol pun begitu, karena masyarakat yang jalan tidak berbayar aja pasti ingin baik kondisinya, apalagi yang berbayar pasti harus diberikan fasilitas yang maksimal kepada masyarakat. Di semua bidang perhubungan juga tidak hanya darat, tetapi laut, kemudian juga penerbangan udara, dan juga kereta api. Kemudian kereta api juga kita berharap juga tiket-tiket jangan dipermainkan harganya. Jumlah pemudik di tahun 2022 ini diprediksi lebih dari 85 juta orang. Untuk itu, kesiapan infrastruktur harus benar-benar matang untuk mencegah terulangnya kejadian macet total di exit tol Brebes beberapa tahun lalu yang memakan banyak korban. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa terkait dengan anggota Badan Legislasi DPR RI menerima aspirasi Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri mengenai perlunya mewujudkan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB atas Saireri. Anggota Badan Legislasi DPR RI menerima aspirasi Asosiasi Bupati Wilayah Adat Saireri dan masyarakat mengenai perlunya mewujudkan pembentukan daerah otonomi daerah atau DOB atas Saireri. Usai audiensi di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Sulaiman Hamzah mendukung wilayah adat Saireri menjadi DOB Papua Utara yang diharapkan bisa mewujudkan keseimbangan pembangunan
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pembentukan DOB atas Saireri sebagai pemenuhan hak dasar warga Papua yang selama ini hidup dalam adat dan tradisi lokal. Menurut saya layak untuk dimekarkan karena potensi laut terbesar di sana, wilayah utara ini yang berhadapan dengan Pasifik, memang itu belum digarap dengan baik. Tapi dari pemantauan di lapangan, rata-rata daerah pesisir Papua Utara ini kan mereka rata-rata melaut. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Yan Parmenas mengatakan wilayah adat Saireri layak dimekarkan, sehingga pemerataan pembangunan dan tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih meningkat. Pemekaran tersebut nantinya bisa memproteksi hak-hak orang asli Papua. Baik dari tingkat elit sampai ke akar rumput atau grassroots sangat mendukung full ya untuk pemekaran wilayah Papua Utara yang merupakan satu-satunya provinsi kepulauan di Papua. Amanat Undang-Undang Otsus juga pemekaran Papua itu sesuai dengan wilayah adat. Jadi wilayah adat Saireri juga harus ikut serta dalam usulan pemekaran. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya terkait kelebihan kapasitas atau over capacity lapas yang masih menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI. Salah satunya penyebab over capacity lapas ini adalah banyaknya pengguna narkoba yang dihukum penjara. Kelebihan kapasitas atau over capacity lapas masih menjadi sorotan Komisi 3 DPR RI. Salah satu penyebab over capacity lapas adalah banyaknya pengguna narkoba yang dihukum penjara. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta Badan Narkotika Nasional atau BNN mempertimbangkan rehabilitasi sebagai prioritas bagi pengguna narkoba untuk mencegah lapas semakin over capacity. Dalam rapat dengar pendapat dengan BNN, Adang Darajatun mengatakan pengguna narkoba sebaiknya diberi sanksi rehabilitasi untuk membantu pulih atau lepas dari kecanduan narkoba. Adang mendorong BNN memperkuat tim asistensi terpadu untuk memberi pertimbangan perlu tidaknya pengguna narkoba dilanjutkan ke proses hukum pengadilan atau cukup direhabilitasi. LP hampir 70% isinya, maaf ya, pengguna masyarakat kecil yang ada. Nah, jadi ada ketimpangan gitu ya. Penegakan hukumnya itu apakah nanti akan dilakukan proses hukum sampai dia dihukum dan ke LP atau dia hanya direhab saja. Nah, lembaga inilah yang sedang menjadi perhatian kita, yang namanya tim asistensi terpadu itu. Adang Darajatun juga meminta pemerintah termasuk BNN memberi perhatian lebih serius terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Komisi 3 DPR RI sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika bersama pemerintah. Komisi 3 DPR RI maupun pemerintah telah menyiapkan DIM masing-masing. Dodi dan Ken, TVR Parlemen, melaporkan. Itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Berikutnya pemirsa akan kami hadirkan kepada Anda liputan mendalam khas redaksi TVR Parlemen yang mengulas tentang nasib guru P3K. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetap di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita
virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, upaya pemerintah mengatasi kekurangan guru dan menyelesaikan masalah guru honorer dengan merekrut 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam tidak optimal. Tanpa ada alokasi tambahan anggaran khusus, target formasi 1 juta guru P3K tidak akan tercapai. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Upaya pemerintah mengatasi kekurangan guru dan menyelesaikan masalah guru honorer dengan merekrut 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terancam tidak optimal. Tanpa ada alokasi tambahan anggaran khusus untuk gaji dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, target formasi 1 juta guru P3K tidak akan tercapai. Mencoba menggali referensi terkait implementasi formasi penerimaan 1 juta guru tenaga kependidikan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau GTK P3K di daerah. Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke negeri bertuah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Upaya ini merupakan bentuk komitmen Komisi 10 DPR RI untuk terus memperjuangkan nasib guru honorer agar bisa diangkat menjadi P3K atau ASN. Juga sebagai wujud apresiasi atas dedikasi guru di daerah pedalaman, terpencil, dan terluar wilayah Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan rekrutmen guru honorer di Kabupaten Langkat. Sebab menurutnya Komisi 10 DPR RI telah memperjuangkan agar Kabupaten Langkat mendapatkan jatah pengangkatan guru honorer sebanyak 2.500 orang. Namun yang lulus tes guru honorer menjadi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tercatat hanya 2-3 orang. Sebagai solusinya, Johar berharap pemerintah Kabupaten Langkat terus mengajukan semua nama guru honorer ke pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional. Kita minta semuanya serius. Kita mengharap seperti awal perjanjian kita dengan pemerintah, guru-guru honornya sudah lama mengabdi. 5, 10, 20 tahun. Jadi nggak perlu diuji. Mereka sudah menghasilkan banyak orang. Ya, dan mereka hanya perlu formalitas saja ikut tes itu. Sesuai dengan undang-undang harus tes, oke. Tapi tidak harus lagi segala macam hal-hal yang memberatkan mereka. Sehingga banyak mereka yang kecewa. Diharapkan mereka bisa dapat penghargaan dari pemerintah, ternyata sebaliknya. Tak hanya ke Kabupaten Langkat, Komisi 10 juga melakukan kunjungan ke Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anggota Komisi 10 Andreas Hugo Pariera mengatakan, Panja Seleksi Guru P3K Komisi 10 DPR RI sudah seringkali mendengarkan pendapat dan masukan dari para kepala daerah terkait pengangkatan guru P3K. Dari masukan tersebut, Andreas mengatakan ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penganggaran gaji guru P3K. Padahal sebelumnya sudah ada keputusan dari Komisi 10 dengan pemerintah bahwasannya pembiayaan pengadaan guru P3K ditanggung oleh APBN melalui DAU. Menurut Andreas, dengan adanya dana alokasi umum atau DAU ini, pemerintah daerah seharusnya tidak perlu ragu menganggarkan gaji para guru yang lulus seleksi P3K. bahwa ini ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penganggarannya.
Nah, sehingga pada pertemuan hari ini dengan para stakeholder pendidikan di Kota Banjarmasin ini, kami ingin melakukan konfirmasi untuk memperoleh informasi dari lapangan yang berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya situasi yang berkaitan dengan pembiayaan penganggaran terhadap P3K yang baru lulus. Sementara itu bertempat di ruang rapat Komisi 10 DPR RI, Senayan, Jakarta, Komisi 10 menerima aduan sejumlah kepala daerah terkait persoalan anggaran pengadaan guru P3K. Anggota Komisi 10 Muhammad Nur Purnamasidi menyesalkan kebijakan nilai tambahan atau afirmasi yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T tidak dilaksanakan. Untuk itu, Muhammad Nur meminta pemerintah serius menyelesaikan persoalan anggaran dan afirmasi guru P3K di daerah. Menurut saya ke depan, senyampang jumlah formasi lebih banyak dibanding jumlah guru, maka menurut saya diangkat aja langsung. Nah, problem nanti misalnya mereka ada yang sudah memiliki kemampuan yang baik, ada yang belum, maka pernah saya sampaikan dalam rapat-rapat dilakukan yang namanya upskilling. Jadi mereka di training lagi, apakah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, untuk distandarisasi sesuai dengan keinginan dari misalnya kementerian. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bulan puasa identik dengan sajian kurma. Lantas apa manfaat buah asal Timur Tengah ini bagi kita yang sedang berpuasa? Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, informasinya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Berbicara soal puasa pemirsa, ada satu makanan khas Ramadan yang tidak boleh dilewatkan, apalagi kalau bukan buah kurma. Selain lezat, buah kurma ternyata punya segudang manfaat. Berikut ini pemirsa liputan lengkapnya dari Sentral Penjualan Kurma di Pasar Tanah Abang hanya untuk Anda.
Pemirsa TVR 09, apa kabar hari ini? Masih semangat berpuasa kan? Bicara soal puasa, ada satu makanan khas Ramadan yang tidak boleh dilewatkan. Apalagi kalau bukan buah kurma. Buah manis yang berasal dari Timur Tengah ini menjadi pilihan umat muslim untuk berbuka puasa. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan berbuka puasa dengan menyantap kurma berjumlah ganjil. Bukan tanpa alasan, kandungan di dalam kurma membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi usai seharian berpuasa. Kurma mengandung karbohidrat kompleks, serat, mineral, dan kalori yang cukup untuk memulihkan tenaga dengan cepat. Bagi penderita diabetes yang ingin mengkonsumsi makanan manis, kurma bisa menjadi pilihan yang aman karena mengandung indeks glikemi yang relatif rendah. Dilansir dari situs Halodoc, kurma memiliki segudang manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Di antaranya adalah sebagai sumber energi yang baik, meningkatkan kesehatan otak, meringankan gangguan pencernaan, mencegah penyakit jantung, dan meringankan anemia. Kaya manfaat dan disunahkan oleh Nabi Muhammad, membuat kurma banyak dicari masyarakat untuk berbuka puasa. Jelang Ramadan, buah kurma dapat ditemukan dengan mudah di pasaran. Namun, jika pemirsa ingin memilih kurma berbagai macam jenis dan tidak mengenal musim, maka Pasar Tanah Abang lah tempatnya. Pasar Tanah Abang tidak hanya menjadi pusat tekstil, namun juga pusat oleh-oleh haji. Khususnya di Blok F Tanah Abang, kita dapat menemukan banyak toko oleh-oleh haji dan umroh. Yuk kita tanya salah satu pembeli di sini, mengapa memilih untuk belanja kurma di Pasar Tanah Abang? Nyari kurma. Kurma apa ya Mas? Tunisia. Iya. Emang iya setiap bulan puasa. Mau puasa dah. Suka juga sama kismis buat bikin nasi kebuli. Emang di Tanah Abang sekalian belanja. Pakaian. Biasa mama. Banyak jenis kurma yang ditawarkan di Pasar Tanah Abang. Harganya variatif, berkisar antara Rp40.000 hingga Rp300.000 per kilonya. Harga kurma ini berbeda setiap jenisnya. Apa saja ya jenis-jenis kurma yang ditawarkan di sini? Dan kira-kira kurma jenis apa nih yang paling dicari? Oh, segala macam jenis di sini ada lengkap ya, dari yang murah dan mahal ada semua, Kak. Ada Ajwa, Sukari, Tunis, Madinah, Saudi, dan lain-lain. Banyak jenisnya, ada 20 macam lebih. Kalau bestsellernya itu ya ada Tangkai, Sukari, Ajwa, Mejol, itu jadi bestsellernya. Hampir semua sih, rata-rata semua. Nah, sekarang pemirsa sudah tahu ya jenis kurma yang paling diminati di Pasar Tanah Abang. Selanjutnya, yuk kita cari tahu jenis kurma apa yang paling mahal di Pasar Tanah Abang. Kalau yang paling mahal itu kurma Ajwa, karena dia itu kurma Nabi. Bisa buat obat segala macam penyakit gitu, dipercaya sebagai obat gitu, penyembuh segala macam penyakit. Jadi harganya paling mahal, walaupun mahal tapi banyak yang nyari itu Mbak, dia best seller. Karena udah banyak yang tahu, 300 1 kilo. Meskipun mahal, namun ternyata kurma Ajwa tetap banyak diminati karena khasiatnya ya pemirsa. Selain kurma, toko oleh-oleh haji di Pasar Tanah Abang ini juga menjual oleh-oleh khas Timur Tengah lainnya, seperti kacang Arab, kismis, air zam-zam, minyak zaitun, kosmetik, sajadah, dan pernak-pernik aksesoris khas Arab lainnya. Bagaimana pemirsa? Tertarik membeli kurma dan oleh-oleh haji di Pasar Tanah Abang? Sekian dulu ya liputan kita kali ini. Nantikan liputan menarik berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI Selasa 19 April 2022. Hari ini di gedung DPR RI diselenggarakan Bazar Ramadan oleh Persatuan Istri Anggota atau PIA yang diikuti 106 stand bazar UMKM fashion dan kuliner, juga sejumlah hiburan-hiburan yang menarik yang ada di sana. Dan kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses. Masa reses merupakan momen seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, Anda tetap dapat menyaksikan program khas TVR Parlemen serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya
yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal-kanal utama, kemudian kanal komisi-komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, apalagi bagi Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kami himbau juga untuk mengikuti vaksinasi booster COVID-19 yang kini disediakan pemerintah di berbagai lokasi yang terdekat dengan Anda tentunya pemirsa, apalagi bagi Anda yang bersiap untuk mudik lebaran tahun ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 edisi pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 besok pagi. Sampai jumpa. Badan